Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hikmah kedua Tuanku Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ketika hati berbuat sesuai dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW, maka hati itu menjadi dekat dengan Sang Rabb. Dan ketika hati telah menjadi dekat, maka ia akan memperoleh pengetahuan. Sekarang hati dapat mencerna apa yang sebenarnya menjadi milik hati dan apa yang diperlukan oleh hati. Apa yang menjadi milik Allah dan apa yang menjadi milik selain Allah. Apa yang menjadi milik kebenaran dan apa yang menjadi milik kebatilan. Karena orang beriman diberi cahaya sehingga ia dapat melihat. Bagaimana mungkin ia tidak dapat menggunakan cahaya itu untuk memperoleh kebenaran yang didekatkan? Orang beriman memiliki cahaya yang dengannya dia dapat melihat. Dan inilah sebabnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan kita untuk berhati-hati terhadap nyala cahayanya. Karena beliau berkata, hati-hatilah terhadap firasat orang beriman, karena dia melihat dengan cahaya Allah. Orang yang arif dan dekat kepada Allah juga diberi cahaya yang dengannya dia dapat melihat betapa dekat dirinya dengan Rabb-Nya dan dapat melihat kedekatan Tuhannya melalui hatinya. Dia dapat melihat ruh-ruh para malaikat dan para nabi serta kalbu dan ruh-ruh para sidikin atau sidikun, yaitu orang-orang yang membuktikan ucapan mereka dalam perbuatan. Dia dapat melihat kondisi ahwal dan makom spiritual mereka. Semua ini berada dalam hatinya yang terdalam dan kejernihan syirnya. Dia selalu berada dalam kebahagiaan bersama Rabb-Nya. Dia adalah seorang mediator yang menerima dari Rabb-Nya dan membagi-bagikan anugerahnya kepada orang banyak. Ada orang-orang yang alim secara kalbu dan lisan sekaligus. Sementara ada orang yang alim di kalbunya tetapi tidak bijak lisannya. Mengenai orang munafik, dia pintar di lisan tapi tidak sesuai dengan kondisi kalbunya. Semua ilmu ini hanya ada di lisannya. Dan inilah sebabnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, apa yang paling aku takutkan untuk umatku adalah seorang munafik dengan lisan yang pandai. Wahai anak muda, ketika masuk dalam kehadiranku, engkau harus mengesampingkan aktivitas pribadimu dan kepentingan-kepentingan dirimu. Engkau harus masuk tanpa membawa apapun sebagai orang yang benar-benar tidak memiliki apapun. Jika engkau datang kemari dalam keadaan masih berpikir tentang dirimu dan pekerjaanmu, engkau akan terhalang untuk menerima bimbingan yang aku sampaikan kepadamu. Engkau membenciku karena aku menyampaikan kebenaran dan memaksa engkau menghadapi kebenaran. Tak seorang pun membenciku kecuali dia adalah musuh Allah. Dan tak seorang pun mengabaikanku kecuali jika dia mengabaikan Allah. Manusia semacam ini bersifat banyak berbicara dan sedikit bekerja. Tak seorang pun mencintaiku kecuali dia telah mengenal Allah. Manusia seperti ini
mewarisi sifat banyak bekerja dan sedikit bicara. Orang-orang yang mukhlis mencintaiku, sedangkan orang munafik membenciku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.